Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Izinkan perkenalkan diri. Nama saya Inka Transrafiana. Saya selaku moderator pada webinar hari ini, yaitu yang berjudul Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak dan Peran Stimulasi Pijat. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, yaitu kita akan menyimak pemaparan profil dari Doremi Mom and Baby Spa oleh ownernya itu sendiri, yaitu Ibu Ari. Baik, terima kasih untuk Mbak Inka Transrafiana atas waktu yang diberikan. Di sini saya sebagai owner Doremi Mom and Baby Spa akan menjelaskan sedikit tentang profil Doremi Mom and Baby Spa. Karena katanya kalau tidak kenal tidak sayang ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang profil Doremi Mom and Baby Spa. Ya. Jadi apakah Doremi Mom and Baby Spa itu? Lanjut. Nah, kita akan tahu tentang Doremi Mom and Baby Spa. Jadi Doremi Mom and Baby Spa itu adalah layanan massage dan spa untuk ibu, anak, dan bayi yang sudah memiliki sertifikasi berbadan nasional. Kemudian kita memiliki berbagai layanan antara lain baby and kids care treatment, kemudian mom care treatment, dan ada juga pediatric treatment. Lokasi kami di Perumahan Taman Aster Blok A2 nomor 64 Cikarang Barat, Bekasi. Untuk kontak yang bisa dihubungi di nomor 085 740 251 232. Teman-teman juga bisa mengirimkan email di alamat doremibabyspa@gmail.com. Kemudian bagi teman-teman yang belum follow Instagram kami, bisa follow Instagram Doremi Baby Spa di doremi.babyspa. Kemudian latar belakang kenapa sih khususnya saya dan suami saya membangun Doremi Mom and Baby Spa, karena sekarang banyak ibu milenial yang bergeser atau berpindah dari pemijatan tradisional atau dalam tanda kutip dukun bayi ke terapis yang sudah berpelatihan dan bersertifikasi karena dianggap lebih aman dan lebih nyaman untuk melakukan treatment pijat bayi untuk anaknya sendiri. Baik. Kemudian visi dan misi Doremi Mom and Baby Spa. Visi kita adalah meningkatkan kesehatan yang optimal pada ibu dan anak, kemudian menjadi terapis yang terpercaya, kompeten, dan kita diharapkan bisa menjadi pelopor dongkrak stimulus bagi anak-anak mereka. Kemudian misi kita menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kita memijat anak itu dengan hati-hati, tidak asal. Kemudian meningkatkan pengetahuan, baik itu ilmu, kemudian pelayanan, dan attitude-nya. Supaya customer ini menjadi nyaman untuk treatment di Doremi Mom and Baby Spa. Baik. Nah, sejarah singkat berdirinya Doremi Mom and Baby Spa itu sendiri. Jadi pada tahun 2019 saya sendiri mengikuti pelatihan Baby and Mom Spa dengan sertifikasi dan mendapatkan gelar non-akademik CPHCT. Kemudian pada tahun 2020 saya memulai usaha Baby Spa ini dengan diawali home care atau kunjungan dari rumah ke rumah. Nah, di tahun 2020 saya mengembangkan ilmu saya di bidang pelatihan yoga khusus untuk ibu hamil, karena satu linear antara ibu hamil kemudian melahirkan dan pijat bayi. Di tahun 2021 saya kembali mengembangkan ilmu saya atau skill saya di bidang pijat bayi dengan mengikuti pelatihan kembali dan mendapatkan gelar non-akademik CBTR. Dan di tahun 2021, tepatnya pada 2 April, saya membuka klinik Doremi Mom and Baby Spa untuk yang pertama kalinya yang di Blok A2 Taman Aster. Ya, berikut secara singkatnya. Kemudian layanan apa saja sih yang ada di Doremi Mom and Baby Spa? Jadi di sini layanannya itu bervariasi. Ada baby and kids treatment, itu banyak macamnya. Kemudian mom care treatment, pakai terapi. Di sini ada terapi batu pilek, terapi terlambat berjalan. Kemudian
kemudian ada terapi wicara juga. Dan yang terakhir, ada fasilitas prenatal gentle yoga untuk ibu hamil yang ingin melahirkan dengan nyaman dan minim trauma. Baik, selanjutnya, nah berikut adalah portofolio atau dokumentasi selama 1 tahun terakhir. Bisa rekan-rekan semua lihat? Baik. Nah, cukup sekian untuk sejarah singkat atau profil singkat dari Doremi Mom Baby Spa. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Mbak Inka Safiana. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Ari atau Ibu Ari atas pemaparan profil dari Doremi Mom Baby Spa. Acara selanjutnya yaitu kita kedatangan tamu spesial pada hari ini, yaitu narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini, yaitu Dr. Ari. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Ari Yulianto, MSc, SPA, tempat tanggal lahir Jakarta 30 April 1985. Untuk riwayat pendidikan yang paling terbaru atau yang paling terupdate yaitu tahun 2017 sebagai dokter spesialis anak dari Universitas Gadjah Mada. Lalu ada Master of Science di Universitas Gadjah Mada. Adapun karir yang beliau sudah capai yaitu yang paling terbaru pada tahun 2019 sampai sekarang yaitu di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata dan Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Oke, untuk selanjutnya mari kita sapa dan kita sayang dulu kepada Dr. Ari. Selamat pagi, Dokter. Halo, selamat pagi, Mbak Inka. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik. Alhamdulillah, baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk mendengarkan materi yang sangat berguna dari Dr. Ari. Untuk Dr. Ari, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Inka. Bisa bantuan slide-nya? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para moms, ibu-ibu, dan rekan-rekan peserta sekalian. Terima kasih pada panitia yang sudah mengundang saya sedikit memberikan sharing mengenai optimalisasi tumbuh kembang anak dan juga sedikit mengenai peran stimulasi pijat dalam tumbuh kembang anak. Soal saya jelaskan ya. Bisa terdengar jelas? Sudah jelas, Dokter. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya mungkin tidak banyak membahas tentang kalau teori-teori mungkin akan banyak membosankan. Jadi saya sebenarnya lebih berfokus kepada ada tidak sih ilmu update perkembangan baru, kemudian bagaimana nanti deteksinya, bagaimana langkah-langkah kita mengamati tumbuh kembang anak. Baik, slide berikutnya. Nah, ini adalah garis besar poin-poin yang akan coba saya sharingkan dalam topik webinar pagi ini. Jadi mengenai tahapan perkembangan anak, kemudian peran nutrisi, kemudian bagaimana cara stimulasi, bagaimana cara mendeteksi dininya, dan apa langkah kita sebagai orang tua bila kita menghadapi gangguan perkembangan pada anak kita. Dan yang terakhir, saya akan sedikit juga membahas mengenai sisi medis dari manfaat baby massage atau pijat bayi. Baik, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam, ini mungkin yang perlu dipertanyakan semua kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya mengapa sih kita penting mengetahui, memahami tentang tumbuh kembang anak ini sejak awal? Nah, jawabannya karena kita ini berhubungan dengan waktu. Waktu di sini kita sebut sebagai golden period atau periode emas. Mengapa kita sebut sebagai periode emas? Karena masa waktu ini adalah waktu terpenting. Ya, waktu terpenting dalam proses tumbuh kembang anak, di mana waktu ini akan menjadi pondasi dasar. Ya, pondasi dasar anak untuk tumbuh kembang sampai dengan usia tua nanti. Dan golden period ini, sifat periode emas ini sifatnya irreversible. Jadi kalau para mom sekalian, ibu-ibu terlewati waktunya, itu tidak akan bisa diundur lagi. Begitu juga bila ada terjadi suatu gangguan pada periode ini akan bersifat permanen sampai dengan usia tua. Nah, di grafik kita bisa lihat tuh, ya, jadi usia periode emas itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu
perkembangannya paling cepat, paling tinggi. Begitu lewat dari 1000 hari pertama, itu akan makin menurun. Nah, makanya kita sebut sebagai golden period. Oke, next slide. Nah, 1000 hari pertama ini sudah dimulai dari sejak masa kandungan. Jadi bukan dari usia 0 hari ya para moms. Jadi itu dimulai dari masa janin, dari usia 9 bulan. Dari 0 bulan pertama itu sudah terhitung sebagai hari pertama masa periode emas atau golden period. Apa sih yang terjadi? Kita lihat di kanan atas yang ada gambar otak, itu bayangkan dari usia 3 minggu, dari mulai otak yang hanya kecil sekali, mungkin lebih kecil dari cebong lah ukuran saya, itu dalam waktu 9 bulan sudah terbentuk otak anak layaknya manusia. Kalau kita amati di tingkat selnya di bagian yang kanan bawah, itu waktu lahir sebenarnya kondisi yang sel-sel sarafnya itu sudah ada, tapi belum terhubung, belum ada koneksi di antara sel-sel saraf tersebut. Dan dari lahir ke usia 2 tahun inilah masa-masa yang utama untuk kita memberikan stimulasi dan nutrisi supaya jaring-jaring saraf ini itu tersambung, menyambung, atau terkoneksi. Ya kita lihat itu dari lahir 1 bulan, 6 bulan, sampai 2 tahun itu jaringannya makin banyak. Jadi berbentuk seperti sarang laba-laba. Nah inilah sebenarnya yang terjadi dalam otak kita kalau kita memberikan stimulasi yang optimal. Nah slide selanjutnya. Nah, lalu apa sih yang tampak di depan mata kita pada kita amati anak? Nah ini kita lihat. Jadi 1000 hari pertama itu kalau kita lihat secara fisik itu mulai dari usia min 9 bulan, artinya dalam masa pembentukan janin awal, itu anak lahir, kemudian usia 0 bulan, anak itu mulai belajar miring kanan, miring kiri, angkat kepala, ya merangkak, sampai hingga berdiri, belajar berjalan dan berlari. Inilah yang tampak sebenarnya di hadapan kita di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, tentu kita tidak mungkin menunggu anak kita baru kita evaluasi di usia 2 tahun. Nah, setiap poin dari mulai usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, kita perlu tahu ini anak sebenarnya udah bisa apa sih harusnya, apa sih batasannya, supaya kalau memang anak kita atau pasien kita atau saudara kita curigai ada keterlambatan, kita bisa melakukan intervensi lebih awal. Jadi jangan tidak menunggu sampai usia 2 tahun. Dengan kita intervensi lebih dini, harapannya perbaikannya juga akan lebih optimal. Ya, sehingga 1000 hari pertama mulai dari usia min 9 bulan sampai usia 2 tahun adalah masa yang paling kritis atau golden period. Ya, slide berikutnya. Nah, ini para bunda, para moms, ada ilmu baru yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Jadi 5 tahun belakangan ini ada paradigma baru di ilmu kedokteran anak, ilmu kesehatan anak. Dan ilmu ini selalu akan dibahas dalam setiap pertemuan ilmiah internasional, yaitu mengenai kita sebutnya sebagai gut-brain axis atau aksis usus otak. Ternyata nih, Mams, usus kita adalah otak kedua manusia yang selama ini kita tidak pernah tahu. Mengapa? Jadi begini ceritanya yang saya ceritakan, ternyata kesehatan otak anak itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan usus anak. Jadi kalau usus anak terganggu, maka otak anak juga akan terganggu. Begitu juga sebaliknya. Kesehatan usus juga dipengaruhi oleh kesehatan otak. Seperti kita ketahui bahwa di dalam usus kita itu begitu banyak jutaan triliunan kuman-kuman baik yang fungsinya tidak hanya sebenarnya untuk mencerna makanan, tapi juga untuk mengeluarkan enzim-enzim atau hormon yang berpengaruh ke seluruh badan, terutamanya ke otak. Nah, apa sih implikasinya? Apa sih hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Begini, di gambar yang tengah, yang saya tulis gambar yang hijau sebelum, ternyata selama dalam kehamilan, ya, apa yang ibu makan, ya, apa yang ibu konsumsi selama kehamilan itu mempengaruhi kesehatan usus ibu. Dan ternyata kesehatan usus ibu itu mempengaruhi juga kesehatan usus anak dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan otak anak. Jadi hati-hati nih sekarang. Ternyata pertumbuhan perkembangan anak itu sudah mulai terjadi prosesnya sejak dari awal masa kehamilan, dari start dari apa yang ibu makan. Tidak hanya terkait dengan makanan, tapi juga berhubungan dengan mood, ya, udara yang ibu hirup dari paparan asap rokok, ya, kemudian suasana hati ibu kalau ibu bahagia,
itu semua mengeluarkan hormon yang mempengaruhi kesehatan usus anak dan akhirnya ujung-ujungnya adalah kesehatan otak anak. Jadi para moms yang mungkin lagi hamil atau berencana hamil ini harus mempersiapkan diri, ya terus bawa suasana happy, bahagia, karena itu sebenarnya berpengaruh. Ya jadi tadi Ibu Ari sempat jabarkan tentang yoga, itu secara medis itu sangat bermanfaat ya, karena itu sangat mempengaruhi hormon dan hormon itu sangat penting untuk kesehatan tumbuh kembang anak mulai dari masa kandungan. Dan bagaimana sesudah dengan lahir, begitu juga dengan kondisi lahir, ternyata apa yang ibu makan itu juga mempengaruhi produksi ASI, mempengaruhi kualitas ASI, dan ASI yang diberikan itu akan mempengaruhi kesehatan usus anak dan juga mempengaruhi otak anak. Ya, ada pengetahuan lain, tahukah Bunda, Mams, ternyata kualitas bayi yang lahir secara sesar dengan yang lahir secara normal itu berbeda. Ya, mengapa? Begini saya ceritakan. Kalau bayi lahir sesar, ya itu begitu pertama kali kepala bayi keluar dari perut ibu, ya itu yang dia jilat, yang dia hisap ada pertama kali adalah kulit di sekitar perut ibu. Sedangkan kalau bayi lahir normal, itu yang keluar pertama kali adalah bayi menjilat kuman-kuman atau area di vagina ibu. Ada nggak perbedaannya? Ada. Kuman yang ada di dalam kelamin ibu, vagina ibu, itu mengandung lactobacillus dan bifidobacterium. Kuman-kuman baik sebenarnya yang memang diperlukan untuk kesehatan usus anak. Tapi kalau kuman-kuman yang dihisap, yang dijilat oleh di kulit badan ibu, itu kuman-kumannya jenisnya Staphylococcus, Streptococcus. Itu kuman apa? Itu kuman bisul kasarnya. Jadi sebenarnya yang dia pertama jilat itu sudah berbeda. Dan ini sudah ada penelitiannya. Penelitiannya dari mana? Jadi diamati bayi yang lahir sesar, bayi yang lahir normal, kemudian bayi yang mendapat ASI dengan bayi yang tidak mendapat ASI, diperiksakanlah kotorannya semua, dibandingkan. Ternyata komposisi kuman yang dalam kotorannya itu berbeda. Dan taraf kecerdasan IQ-nya itu juga berbeda. Nah, apalagi bayi-bayi setelah lahir tersebut tidak dilakukan IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Yaitu bayi setelah lahir diletakkan di dada ibu selama 1 jam, supaya bayi itu menjilati area puting ibu, merangsang kolostrum ibu, hal itu terlewati sehingga kuman yang masuk ke dalam usus bayi itu makin tidak bagus kualitasnya dan itu sangat mempengaruhi terhadap kecerdasan otak anak. Ya, mudah-mudahan pengetahuan ini sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sehingga tidak heran sekarang kalau para moms nih mengamati susu formula, banyak sekali pasien bertanya ke saya, "Dok, susu formula apa sih yang paling bagus? Saya mau berikan yang paling baik, yang paling mahal, yang paling bagus." Kita amati sebenarnya susu formula sekarang berlomba-lomba kalau diamati kemasan isinya, itu mengandung semua namanya probiotik dan prebiotik. Padahal probiotik-probiotik itu adalah sebenarnya menggantikan kuman yang hilang sebenarnya yang ada dialami kalau pada proses kelahiran normal. Jadi semua sekarang susu formula berlomba-lomba memasukkan probiotik-probiotik untuk menambahkan kuman-kuman baik dalam usus anak. Nah, jadi sebenarnya hal yang alami harus terjadi sekarang mulai dialihkan secara buatan manusia. Ada nggak implikasinya? Ada implikasi ke depannya. Makin banyak sekarang kasus-kasus anak yang tidak bisa mencerna sebenarnya susu buatan manusia. Jadi setiap kali saya ada pertanyaan, "Dok, susu apa yang paling bagus?" Saya selalu mengatakan susu yang paling bagus, susu formula yang paling bagus adalah susu yang paling cocok untuk anak, bukan susu yang paling mahal, bukan susu yang paling mewah, bukan susu yang impor. Percuma susu tinggi-tinggi tapi tidak cocok karena tidak bisa dicerna. Ya, jadi susu yang paling ideal adalah yang alami, yang paling bagus adalah ASI. Gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini saya mau katakan bahwa perkembangan anak itu sifatnya adalah berurutan atau sifatnya kita sebut sebagai sekuensial. Itu kalau lihat dari gambar yang sebelah kiri dari bayi itu ada arah panahnya ya. Jadi memang karena otak ini adalah pusat utama dari manusia, dari anak. Jadi perkembangan itu selalu dimulai dari kepala, kemudian menjalar ke badan, tangan, baru ke kaki yang terakhir. Ini saya beri contoh di gambar yang sebelah kanan. Itu kita lihat bayi dari awal lahir mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tengkurap atau terlentang. Nah, begitu usia 1-2 bulan, dia mulai tuh angkat kepala. Angkat kepala mulai terjadi, berikutnya adalah angkat dada. Angkat dada kemudian mulai berguling. Duduk, ya. Kemudian sampai ke otot kakinya, mulai belajar tita-tita, berdiri.
akhirnya baru berjalan dan berlari. Nah, jadi perkembangan ini tuh berurutan, tidak bisa di-bypass. Di-bypass begini nih, baru arah kepalanya kuat, tiba-tiba anaknya udah bisa berdiri. Itu tidak. Ya, itu hal yang mustahil pada anak normal. Tapi mungkin nggak terjadi, dok. Tiba-tiba anak saya udah bisa berdiri. Jawabannya bisa. Ya, tetapi apakah itu normal? Jawabannya tidak normal. Ada nggak kasusnya? Ada. Ya, ada pasien saya umur 2 bulan itu yang karena ibunya suka awalnya bingung, dok, kok anak saya 2 bulan udah bisa diberdirikan. Nah, setelah dibawa kontrol, diperiksa, ternyata anak itu mengalami kelainan saraf berat yang kita sebut sebagai palsi cerebral. Ya, jadi alamiahnya anak akan mengalami perkembangan motorik secara berurutan. Jadi tidak bisa membypass gitu ya. Jadi kalau anak tiba-tiba bisa berdiri di usia 2 bulan, justru kita curiga bahwa ini jangan-jangan ada penyakit tertentu, bukan suatu hal yang normal. Oke. Baik, slide selanjutnya. Tadi dari awal selalu kita mengatakan tumbuh kembang, tumbuh kembang. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan tumbuh dan kembang? Nah, ini saya mau memisahkan nih. Ada bedanya ya, para moms. Jadi mudah-mudahan jangan tercampur aduk. Jadi kalau kita berbicara mengenai tumbuh, pertumbuhan tumbuh, itu artinya perubahan ukuran, kenaikan ukuran. Jadi kita menilainya berdasarkan berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala, besar kepala. Tapi kalau kita mengatakan masalah, berbicarakan masalah perkembangan, kalau perkembangan itu kita berbicara masalah keterampilan, kepandaian. Contohnya apa? Tadi anaknya awalnya hanya bisa tidur, sekarang bisa miring, ya bisa tengkurap, angkat kepala, duduk, berdiri, jalan. Nah, itu kita sebutnya sebagai perkembangan. Jadi tumbuh dan kembang ini memang tidak bisa dipisahkan karena semua saling berkaitan, tetapi penilaiannya berbeda. Ya, pertumbuhan adalah berat badan, panjang badan, lingkar kepala, perkembangan adalah keterampilan. Nah, dalam menilai perkembangan anak, itu sebenarnya yang kita nilai adalah utamanya adalah 4 aspek. 4 aspek itu apa? Motorik kasar. Motorik kasar itu apa sih? Motorik yang besar nih, otot-otot kaki, otot-otot tangan. Jadi kayak seperti duduk, berdiri, berjalan itu motorik kasar. Kalau motorik halus tuh koordinasi jari-jari, koordinasi otot-otot kecil. Contohnya apa? Anak itu buka jari, ngambil barang kecil, mindahkan tangan ke tangan yang lain. Itu kita sebut sebagai motorik halus. Ya, kemudian aspek ketiga adalah bahasa. Bahasa itu ya omongan. Kalau anak babbling, kemudian meniru kata-kata, tata, papa, akhirnya baru bicara 1 kata, papa, mama, kemudian 2 kata dan 3 kata. Ya, yang keempat adalah sosial. Nah, aspek sosial itu nilainya bagaimana? Ini kontak senyum. Jadi kalau kita ajak ketawa, anaknya ketawa. Kemudian kita main cilukba, anaknya bisa tertawa sendiri gitu ya. Itu ada sisi sosial. Jadi sebenarnya kita nilai dari perkembangan adalah 4 aspek ini dalam sisi medis sebagai dokter spesialis anak. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau gitu apa dong, Dok? Kalau misalkan saya ingin mencapai tumbuh kembang anak saya secara optimal. Inilah intinya. Jadi intinya itu hanya 4 aspek sebenarnya. Ya. Aspek pertama adalah genetik. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa kecerdasan anak, kesehatan anak itu sangat dipengaruhi oleh genetik kedua orang tua. Ya karena itu kehamilan harus dipersiapkan dari awal, tidak bisa dadakan hamil. Tiba-tiba aduh sudah kebobolan hamil. Jadi memang harus dipersiapkan sebenarnya supaya anak kita lebih baik anak sedikit optimal dibanding anak banyak tapi tidak optimal gitu. Jadi lebih baik anak 1 2 tapi berkualitas dibandingkan anak banyak tapi nggak optimal, kan sangat disayangkan gitu. Jadi genetik orang tua ini sangat berpengaruh. Tapi genetik ini memang tidak bisa kita ubah-ubah, hanya bisa kita jaga. Jangan sampai kita terganggu tumbuh kembang. Contohnya apa sih yang bisa merusak genetik? Penyakit. Penyakit virus itu bisa merusak genetik. Yang kedua adalah asap rokok. Ya, hampir semua penelitian di dunia sudah memastikan bahwa asap rokok ini bisa merusak genetik, walaupun genetik orang tua keduanya baik, tidak ada masalah penyakit. Begitu anaknya hamil, ibunya hamil, terpapar asap rokok yang secara berat, itu bisa merusak genetik anak dalam masa janin. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah nutrisi. Itu udah nomor 1 pastilah ya, terkait dengan makanan, ASI, MPASI-nya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah stimulasi. Ya, seperti tadi gambar saraf tadi, kalau tidak ada stimulasinya, ini saraf-saraf ini nggak akan bisa berkembang. Anak ini tidak bisa akan berkembang optimal kalau tidak diberikan stimulasi dari awal. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah penyakit. Karena bila anak mengalami penyakit, maka secara otomatis dia akan terganggu genetiknya, terganggu nutrisinya, terganggu stimulasinya. Ya, jadi
Penyakit ini bisa diatasi dengan apa? Dengan nutrisi yang cukup, ya, dengan imunisasi dilengkapi. Ya, imunisasi adalah perlindungan dasar anak yang penting untuk mencegah penyakit menular, infeksi. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita bahas satu persatu nutrisi. Apa sih rekomendasi WHO dan UNICEF? Ini ya. Jadi sudah jelas nih nomor 1, IMD. Ya. Kalau bayi lahir normal harus IMD. Kalau tidak ada halangan, bayinya kondisinya baik, tidak sesak, langsung harus IMD. Bagaimana kalau bayinya lahir sesar? Ya, sebisa mungkin juga IMD untuk menggantikan kuman-kuman tadi. Ya, kuman-kuman yang harusnya ada kuman baik lactobacillus yang dijilat oleh anak, ini harus digantikan melalui kuman-kuman yang ada di sekitar puting atau payudara ibu atau yang di kolostrum ASI ibu. Jadi usahakan IMD. Bila ada rencana, ada yang saat ini sedang hamil atau sedang berusaha rencana melahirkan, request IMD. Ya. Kemudian berikan ASI selama 6 bulan ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi ingat, pantau pertumbuhan anak. Karena banyak juga kasus begini, dok, anak saya selalu berikan ASI. ASI 4 bulan full nih dok, nggak pakai susu formula. Bagus saya bilang. Tapi bila kita lihat pertumbuhan kenaikan berat badannya ternyata tidak optimal. Jadi ternyata tidak kesesuaian antara persepsi ibu bahwa ASI-nya cukup dengan apa yang diminum anak. Gitu. Ternyata produksi ASI-nya tidak mencukupi. Memang anaknya minum. Anak yang bayi yang setengah kenyang pun akan bisa tertidur pulas gitu. Ya, jadi akhirnya kecolongan, berat badannya tidak naik optimal walaupun dia ASI. Nah, jadi ASI eksklusif selama 6 bulan tapi tetap pantau pertumbuhan supaya tidak kecolongan. Yang ketiga adalah setelah ASI eksklusif 6 bulan, berikan MPASI yang tepat waktu, ya, yang aman, higienis, tadi itu adekuat dan diberikan secara responsif. Tepat waktu artinya apa? Usia 6 bulan. 4-6 bulan sudah bisa dimulai. Yang penting anak siap, ya, saraf anak sudah siap untuk bisa menelan MPASI-nya. Yang kedua aman dan higienis atau bersih, ya. Kemudian diberikan secara responsif, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian adekuat. Adekuat ini apa? Moms atau ibu, bunda, kalau buat MPASI itu pastikan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi jangan menu tunggal, tapi menu lengkap. Ya. Setelah slide berikutnya, saya akan memberikan contoh MPASI yang berkualitas yang sebenarnya sangat ingin kami para dokter anak menyarankan. Ini adalah contoh pemberian MPASI. Kita lihat judulnya adalah bubur sapi, bayam, telur puyuh. Apa yang ingin mau didapat? Jadi karbohidrat plus 2 macam protein, ya, baru plus lemak. Sayur di sini sifatnya hanya untuk pengenalan tekstur, bukan untuk mencari serat. Karena anak kurang dari 1 tahun itu belum butuh serat untuk supaya bisa BAB dengan lancar. Ya, karena ASI itu sifatnya adalah pencahar. Jadi serat hanya sifatnya perkenalan. Karena kita terlalu banyak memberikan sayuran, justru berbalik akhirnya anak jadi sembelit, bukan BAB-nya jadi lancar. Nah, terkait dengan kualitas gizi atau kalori berat badan, saya selalu pentingkan 2 macam protein. Nah, proteinnya 2 macam apa saja? Boleh hewani nabati atau hewani-hewani. Contohnya pada kasus ini adalah daging sapi plus telur puyuh, jadi 2 macam protein hewani. Jadi usahakan dalam pemberian MPASI selalu ada kandungan 2 macam protein. Dan salah satu proteinnya harus protein hewani. Ya, mengapa? Karena ini terkait dengan zat gizi. Ya, terutama zat besi itu tertinggi hanya ada di protein hewani. Sedangkan di ASI itu usia di atas 6 bulan hanya bisa memenuhi 5%. Jadi 95%-nya harus didapat dari makanan yang di luar dari ASI. Karena itulah kita mengandalkan MPASI-nya untuk memenuhi zat besi anak supaya tidak terjadi anemia. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, nah, ini juga masalah yang suka banyak datang ke dokter anak ya. Dok, anak saya susah makannya, nggak nafsu makan. Anak saya GTM, dikasih makan selalu mulutnya tutup. Ya, anak saya milih-milih makanan atau picky eater. Datang ke saya, dok, mau minta vitamin, penambah nafsu makan, selalu begitu. Ya, mungkin udah hal yang umum deh. Hampir semua begitu. Nah, pertanyaannya begini, mungkin yang ingin saya sharingkan. Bu, Mams, nih para bunda, sebenarnya tidak ada loh vitamin penambah nafsu makan dalam medis. Tidak ada. Vitamin apapun kalau
Ibu lihat nih, di setiap kemasan merek apapun, itu kurang lebih isinya sama. Vitamin A lah, vitamin B kompleks lah, vitamin C lah, vitamin D, zinc, ya, vitamin E. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda antara satu merek dengan yang merek yang lain. Nah, vitamin itu dalam medis, itu kita berikan adalah fungsinya untuk melengkapi zat gizi yang kurang selama makan anak bermasalah. Jadi bukanlah untuk membooster nafsu makannya. Memang nafsu makan bisa terbentuk pada anak yang bermasalah gizinya dengan gizi kurang atau gizi buruk. Karena pada anak gizi kurang dengan gizi buruk biasanya itu sudah terjadi kekurangan zat gizi yang rendah sekali. Sehingga saat kita tetap tambahkan vitamin, kadar vitaminnya naik sehingga nafsu anak meningkat. Tapi pada anak yang dengan gizinya baik-baik aja, yang sehat-sehat aja, itu sebenarnya vitamin tidak akan berperan banyak terhadap nafsu makan anak. Jadi jangan pernah mengandalkan vitamin untuk membooster nafsu makan anak. Cukup banyak nih pasien yang datang ke saya, dok anak saya ini nggak mau makan dok, udah 3 hari nggak mau makan. Tapi di depan mata saya dia lagi makan nih ngemil, entah coklat lah, permen lah. Kadang saya tanyakan, Bu, kalau anak tidak mau nafsu makan, betul-betul tidak mau nafsu makan sakit, ini tidak akan makan, tidak akan ngemil di depan saya gitu. Jadi sebenarnya dia mungkin mau makan, cuma jenis makanannya yang salah. Ya, kalau kayak gitu apa dong dok obatnya? Nah, obatnya ada di slide berikutnya. Next. Nah, Bu, obatnya cuma satu ini. Jadi udah ini disimpan. Nanti 2 slide saya yang ini dan slide selanjutnya difoto, di screenshot, disimpan, dibaca baik-baik. Ini adalah obat 90% untuk mengatasi anak tidak nafsu makan. Ya. Jadi, Bu, saat kita sudah mulai memperkenalkan MPASI, dari hari pertama mulai memperkenalkan MPASI, ibu sudah harus menerapkan yang namanya feeding rule. Feeding rule adalah aturan dasar pemberian makan anak, ya. Jadi itu ada bisa dibaca, nanti ibu bisa baca-baca. Di dalam feeding rule ini adalah pertama ada aturannya. Jadi kita kasih makan itu nggak sembarangan, ada aturannya, ada poin-poinnya. Jadi pertama bahwa jadwal makan itu harus teratur dan terencana, nggak bisa sembarangan, harus diberi waktu dan waktu itu harus konsisten setiap hari. Ya, dan kita tidak boleh memberi makan di luar dari jam makan tersebut. Ya, tidak ada distraksi, ada waktu pemberian makan tidak lebih dari 30 menit. Ya, kemudian jangan pernah anak makan dipaksa. Karena begitu anak makan dipaksa, dia akan trauma sehingga begitu kali mau makan berikutnya anak GTM. Ya. Karena dia ini trauma nih. Bagi anak proses makan itu adalah proses belajar. Namanya belajar itu tidak ada yang menyenangkan. Sampai kita besar pun namanya belajar nggak ada yang menyenangkan. Jadi karena itu kita harus buat suasana makan itu menyenangkan. Nah, jadi bagaimana cara menyenangkannya? Ikuti panduan feeding rule ini. Yang kedua, supaya menyenangkan adalah orang tua harus ikut mendampingi saat anak makan. Tidak boleh anak makan sendiri. Jadi anak didudukkan di meja makan, dikasih tempat makan, dikasih makanan dia sendiri. Di sebelahnya ada kita nih, orang tuanya, ayahnya, ibunya, neneknya boleh, kakeknya boleh, yang ikut makan. Nah, kita lihat, kita ajarkan anak makannya seperti apa sih, supaya anak itu melihat, oh kayaknya begitu ya makan tuh caranya ngunyah, makan bukan mulut, supaya anak itu tertarik dan akhirnya mau mencoba. Ya, mungkin moms yang punya usia 5-6 bulan kadang-kadang suka bisa melihat deh kalau didudukin anak, karena dia suka tertarik tuh kepengen ngambil apa yang kita makan. Itu sebenarnya itulah hal yang ingin kita capai terkait dengan feeding rule ini. Ya. Jadi hampir sebagian masalah GTM, picky eater, kemudian nafsu makan yang menurun, kita akan kembalikan masalahnya di feeding rule ini. Ya. Biasanya soalnya jarang sekali terjadi kasus penyakit tertentu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini juga yang mohon disimpan. Ini contoh pemberian waktu makan. Jadi di sini utamanya adalah kalau begitu usia 6 bulan ke atas, target kita adalah 3 kali menu utama, makan pagi, siang, dan malam, dan 2 kali snack. Gitu. Sisanya boleh susu atau ASI. Ya. Contohnya begini, jam 6 ASI, jam 8 pagi makan pagi, jam 10 makan siang. Tentu jam 9 kita jangan berikan apapun. Ya, jangan kasih cemilan. Karena memang bukan waktunya makan. Bagaimana kalau anak pengen minta sesuatu, biskuit di jam 9? Boleh kita belikan, tapi makannya bukan sekarang, nanti jam 10. Jadi makanan anak yang dia pengen tetap kita boleh berikan, tetapi pemberiannya diberikan waktu sesuai dengan feeding rule. Gitu. Jadi tidak sembarang waktu.
pemberi waktu makan ini tidak saklek ya para ibu sekalian, tidak saklek. Artinya bisa disesuaikan dengan jam bangun tidur anak. Tetapi yang utama adalah antara makan dengan susu itu harus ada minimal 2 jam. Antara makan ke makan harus ada minimal 2 jam. Ya, karena 2 jam itu adalah masa pengosongan lambung. Jadi tidak logis kalau kita berikan makan kurang dari 2 jam karena tentu perutnya masih penuh, masih ada isinya, sehingga saat kita kasih makan anak akan menolak. Ya, jadi harus minimal 2 jam. 3 jam boleh, ya, tapi tidak kurang dari 2 jam. Jarak antar pemberiannya. Oke, next slide selanjutnya. Nah, itu terkait dengan nutrisi. Bagaimana terkait dengan stimulasi? Nah, terkait dengan stimulasi, utamanya ada sensorik motorik. Jadi stimulasi ada 2, sensorik dan motorik. Sensorik itu ada sentuhan panca indera, ya dari mulai suara, pandangan, penglihatan, rasa, perabaan, ya. Kalau motorik adalah gerakan otot-otot. Nah, untuk stimulasi supaya tercapai optimal, kita harus gabungkan sensorik motorik ini nih. Dan prinsipnya ada terus-menerus ya. Tidak hanya saat bayi sudah lahir, tetapi dari kandungan. Contoh stimulasi seperti apa? Dielus bayinya, ya. Diajak bicara, Dede, itu ya. Itu sudah bagian dari stimulasi. Didengarkan lagu-lagu klasik, itu juga udah bagian dari stimulasi. Itu ada manfaatnya loh, Bunda sekalian. Ya, kemudian nah ini ada gambar grafik itu kita lihat sisi kanan. Jadi kalau tanpa stimulasi, itu bayi itu perkembangan otaknya nggak akan bisa optimal. Jadi tadi gambar-gambar sarafnya itu tidak akan bisa membentuk jaringan laba-laba. Tapi kalau kita berikan banyak stimulasi, maka dia akan naik dengan cepat. Akan bisa mencapai stimulasi yang paling optimal. Gitu. Dan apa sih contoh stimulasi yang cukup baik? Baby massage. Ya, baby massage adalah pijat bayi adalah contoh stimulasi gabungan sensorik motorik yang sangat baik. Oke, makanya di momen ini webinarnya sangat baik, sangat bagus. Oke. Slide selanjutnya. Ya. Bu, kita kan tadi sudah belajar tentang stimulasi, tentang belajar nutrisi. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang perkembangan anak motorik, mulai dari dia 0 bulan, kemudian sampai umur 2 tahun. Target kita adalah dia bisa berlari, bermain bola. Nah, ada nggak sih poin-poin batasan-batasan di usia-usia tertentu yang kita anggap bahwa dia sudah tidak normal? Jawabannya ada. Dalam medis, kita sebutnya sebagai red flag. Nah, red flag ini adalah red flag yang memang dihafal oleh dokter spesialis anak. Kalau untuk para awam sih mungkin tidak perlu. Cuma saya mau katakan begini. Red flag ini adalah batasan akhir yang anak wajib harus bisa. Karena bila tidak bisa, berarti ini sudah pasti terlambat. Hampir sudah pasti terlambat. Contohnya adalah gini. Anak kalau 1 bulan, saya beri contoh yang warna merah, ada tidak berespon terhadap suara. Jadi kita tutup pintu, anak tidak kaget. Kita panggil, anak tidak kaget, tidak nengok. Begitu juga kalau misalkan kena cahaya, anak tidak mengedipkan mata. Itu jangan lagi ditunggu. Oh nanti 2 bulan mungkin baru berespon. Tidak. Itu sudah hampir pasti ada masalah. Jadi itu harus sudah diperiksakan, gitu ya. Itu namanya red flag. Jadi kalau sudah melewati batas usia ini dan anak belum bisa, berarti sudah pasti terlambat. Nah, contohnya adalah umur 9 bulan, belum bisa duduk. Rata-rata anak umur 6 bulan sudah bisa duduk. Duduk itu artinya bukan duduk sendiri, tapi didudukkan, dia bisa menahan postur dengan kedua tangannya. Nah, kalau 9 bulan belum bisa duduk, jadi kita taruh anaknya masih jatuh ke belakang, itu sudah pasti terlambat. Jadi itu udah harus dibawa ke dokter anak untuk kita nilai lebih lanjut. Nah, tentu jangan sampai anak kita atau saudara kita atau keluarga kita menyentuh red flag ini. Ya, kita harus deteksi dini lebih awal sebelum sampai ke red flag ini. Karena kalau sudah sampai red flag, artinya ya sudah pasti terlambat. Tapi deteksi dini itu saya harapkan Ibu sebelum mentok sampai ke red flag ini. Ya, saya selanjutnya. Nah, ini red flag ya, contohnya untuk umur 15 bulan harus bisa papa mama, karena idealnya papa mama itu di usia 12 bulan, di usia 2 tahun harus bisa 2 kata, di usia 3 tahun harus 3 kata. Ya, nah di usia 2 tahun kalau belum bisa berjalan itu juga sudah pasti red flag gitu. Jadi ini hanya sekedar informasi saja karena ini yang kami pakai dokter spesialis anak untuk menilai anak apakah sudah melewati batas akhirnya. Oke, saya selanjutnya. Nah, ini saya mau mengatakan terkait dengan deteksi dini tadi. Deteksi bagaimana kita mendeteksi anak kita sebelum sampai menyentuh red flag nih. 3 bulan udah harus bisa apa, 6 bulan udah bisa apa, 9 bulan udah bisa. Nah, ada sebagian orang tua nih sulit. Dok, aduh hafalannya terlalu banyak, Dok. Saya 3 bulan saya nggak hafal.
ini anak saya kalau 2 bulan udah bisa apa ya? 4 bulan udah bisa apa ya harusnya ya? 7 bulan harus bisa apa? Sulit nih dok, saya susah hafalannya. Nah, ada nggak sih cara yang mudah? Jawabannya ada, para muda. Slide berikutnya. Nah, ini ada alat tools sederhana yang bisa digunakan. Silakan. Paling sederhana adalah buku KI ya. Buku KI itu harusnya pasti dimiliki oleh para ibu yang baru melahirkan. Pasti kan pulang akan dibekali tuh buku KI ya. Bahkan sudah dibekali saat kehamilan ya. Nah, mungkin yang kendalanya jarang dibuka, jarang dilihat, jarang dibaca secara detail. Sebenarnya apa sih isinya? Nanti kita akan lihat ada isinya untuk mendeteksi dini ada nggak anak kita mengalami gangguan perkembangan. Nah, di zaman sekarang itu juga udah ada alat toolsnya yang secara di gadget, di handphone. Ya, bisa download ya di Android atau di iOS. Itu nama programnya adalah namanya Primaku. Aplikasi ini adalah aplikasi resmi ya para mams sekalian. Ini resmi dikeluarkan oleh IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi bukan oleh lembaga lain. Jadi memang ini resmi oleh Dokter Anak Indonesia. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada di buku KI ya. Di buku KI ya bisa dibuka tuh. Ada tuh di usia 0 sampai 3 bulan. Ya. Ada pertanyaan ini 1 2 3 nih. Bayi bisa mengangkat kepala tidak? Bayi bisa menggerakkan kepala kiri dan kanan, bisa menatap wajah Anda. Nah, inilah cara kita mendeteksi dini. Jadi sebenarnya Bunda tidak perlu menghafal harus bisa apa. Cukup buka, cocokkan. Gitu ya. Kalau 0 sampai 3 bulan, ini kan targetnya 3 bulan nih. Kalau dinilai umur 2 bulan dia belum bisa, kita masih bisa wajar. Oke, tapi kalau 3 bulan dia masih tetap belum bisa, satu jawaban tidak, bawa ke dokter. Konsultasikan ke dokter anak. Jadi sebelum menyampaikan red flag, kita terapi dulu. Ya, ini tools sederhananya ya. Ini yang gambar kiri itu yang 0 sampai 3. Kalau yang di sebelah kanan contohnya itu adalah usia 60 sampai 71 bulan gitu. Jadi terus ada pemantauan di buku KIA tersebut. Nah, kalau zaman sekarang kita bisa gunakan Primaku. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh aplikasi Primaku. Ya, ini kita lihat nih. Ini kalau sudah di-download, nanti muncul nih gambar seperti ini di handphone kita, di dashboard kita. Itu kita bisa masukkan tuh data mulai dari berat badan lahir, panjang badan lahir, tingkat kepala lahir, dan data-data tiap bulan tuh kita bisa masukkan. Ya, begitu juga ada yang bagian tengah itu adalah jadwal imunisasi. Itu ada alarmnya nanti bunyi di dalam handphone kita. Kalau memang dia sudah waktunya imunisasi, jadi reminder supaya kita nggak lupa. Gitu. Jadi sangat bermanfaat. Nah, yang paling kanan adalah itu adalah contoh setelah kita memasukkan data pertumbuhan. Jadi berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Dan itu sudah ada otomatis interpretasinya. Apakah ini gizinya baik, tingginya normal, kepala lingkar kepala. Jadi Bunda nggak usah lagi bingung. Masukin saja. Tiap kali kontrol ke posyandu atau ke rumah sakit setelah imunisasi, berat badan, panjang badan, lingkar kepala, masukin datanya ke handphone. Nanti program aplikasi Primaku akan mengkalkulasi secara otomatis dan menyimpulkan apa sih kesimpulan pertumbuhan anak saat ini. Gitu. Jadi kalau ada yang kelainan, dia akan mendeteksi. Nah, Bunda bisa konsultasikan ke dokter spesialis anak saat jadwal selanjutnya. Jadi mudah. Oke, slide selanjutnya. Nah, itu tadi yang sebelumnya tadi terkait dengan pertumbuhan. Nah, di dalam perkembangan juga ada dalam program aplikasi Primaku. Ini contohnya adalah di gambar sebelah kiri, 0 sampai 3 bulan. Kalau kita klik, kita harus ngapain sih ngajarin anak di 0 sampai 3 bulan? Nah, ini. Ya, ciptakan rasa nyaman, peluk, cium, ayun ya, ajak senyum ya, ajak bicara ya. Gantung benda yang warna-warni, ya, ajak sentuh mainan, pegang, angkat kepala, guling kanan kiri, tengkurap. Nah, jadi kita tahu nih dengan aplikasi ini bisa memandu para ibu sekalian, Bunda, untuk mengajarkan kita mau ngajarin anak caranya gimana, ikuti aja panduan ini. Gitu. Nah, bagaimana cara evaluasinya? Nah, ada evaluasinya itu Bunda tinggal ketik, Mams, di riwayat perkembangan. Nanti tinggal masukin tuh datanya kayak pertanyaan tadi. Apakah anak Anda sudah bisa apa? Ya. Apakah anak Anda sudah bisa ini? Ya. Nah, nanti kalau jawabannya semuanya sudah sesuai, nanti akan muncul kesimpulannya apakah sudah sesuai atau belum. Itu yang paling kanan. Ya, kalau sudah sesuai, lanjutkan stimulasi. Kalau tidak sesuai, tapi usianya belum melewati batas akhirnya, biasanya nanti program akan menyarankan untuk lanjutkan lagi stimulasi seperti poin-poin tadi 1 sampai 8 gitu. Jadi ini tools sederhana, tools yang sangat mudah menurut saya yang bisa membantu. Dan kebetulan ini sudah distandarisasi jadi bisa dipercaya. Oke. Selanjutnya. Nah, bagaimana nih, Dok? Anak saya sekarang sudah bermasalah, sudah saya stimulasi, sudah mencapai batas akhirnya, tapi tetap
belum bisa. Nah, berarti sudah mengalami gangguan perkembangan. Kalau sudah seperti itu, maka apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yang pertama adalah tetap lanjutkan stimulasi selama ada di rumah. Cari waktu, segera konsultasi ke dokter spesialis anak. Nah, nanti kami, para DSA, akan mengevaluasi kembali apakah anak ini memiliki kelainan saraf, apakah anak ini mengalami penyakit, dan apakah betul anak ini mengalami gangguan perkembangan. Bila iya, maka nanti kami akan berkoordinasi dengan dokter spesialis rehab medik untuk memulai fisioterapi. Ya, jadi kalau dengan anak yang dengan gangguan perkembangan itu sudah tidak bisa mandiri dilatih oleh orang tua di rumah. Jadi harus ada petugas ahlinya, petugas dokter dan petugas fisioterapi untuk membantu melakukan stimulasi pada anak atau kita sebut sebagai fisioterapi. Nah, setelah udah fisioterapi, karena ingat sifat stimulasi itu harus dilakukan secara terus-menerus, jadi di rumah Bunda juga bisa meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh petugas fisioterapi di rumah sakit. Bunda bisa tiru untuk lakukan tindakan lagi di rumah. Jadi lanjutkan stimulasi di rumah dan nilai ulang kembali perkembangan anak. Jadi begitulah prosesnya ya. Jadi mudah-mudahan jangan bingung. Kalau memang kita ada kecurigaan umur 3 bulan anak kita belum bisa miring kanan miring kiri, ya jangan nunggu sampai umur 2 tahun. 3 bulan nih harusnya menurut Dokter Ari dari aplikasi Primaku nih 3 bulan udah bisa miring kanan kiri. Tapi kok ada jawaban yang masih belum bisa, tidak gitu. Oke, konsultasikan. Kalau memang kita nilai anak ini ada masalah keterlambatan, kita akan langsung mulai fisioterapi di usia 3 bulan. Jadi tetap bisa kita kejar supaya tidak terlambat ke belakangnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya di belakang. Bisa diketik di chat juga. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada topik terakhir mengenai optimalisasi tumbuh kembang dengan pijatan. Ya, nanti untuk bagaimana tekniknya, mungkin demonya ada Ibu Ari yang akan lebih ahli, ya, yang udah tersertifikasi untuk melakukan demo live. Tolong bisa disimak, ya, bagaimana cara kita melakukan stimulasi sensorik motoriknya melalui pijatan yang betul, bukan tukang urut, bukan dukun urut, tapi pijat bayi, ya. Jadi yang ideal. Nah, ini saya sedikit mengulas tentang sisi medisnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, pertanyaan kemudian gini, kok bisa sih dok kalau pijat bayi itu bermanfaat untuk tumbuh kembang anak? Ini latar belakangnya. Karena kulit adalah salah satu reseptor terluas manusia, ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satu reseptor terluas. Karena ada nomor satu yang lebih luas lagi, yaitu apa? Tadi otak kedua kita usus. Usus adalah reseptor yang paling luas di satu tubuh manusia. Dan kulit ada nomor 2-nya, ya. Nah, kulit ini banyak sekali reseptor saraf-saraf ya yang dimana kalau kita sentuh maka ujung sarafnya itu akan memberikan pesan ke otak dan dari otak itu akan meningkatkan peredaran darah dan merangsang metabolisme otak gitu. Inilah contohnya di gambar bagian otak bawah ini ya, kalau kita tidak melakukan stimulasi itu jarang-jarang sekali jaring laba-labanya. Tapi kalau kita melakukan stimulasi, jaring-jaring labanya akan optimal, akan serabut-serabutnya akan banyak sekali. Sehingga ini yang kita harapkan sebenarnya jaring laba-laba ini terbentuk sebanyak mungkin. Nah, itu saya berikan contoh gambar itu yang membedakan antara otak tikus dengan otak manusia. Ya, kalau otak tikus itu halus, rata. Jadi otak yang halus itu sama sekali tidak baik. Ya. Tapi kalau otak manusia itu berliku-liku karena untuk menyimpan saraf yang jumlahnya triliunan. Ya, jadi kita stimulasi rangsang itu tujuannya untuk mencapai perkembangan otak yang sangat optimal. Ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, manfaat pijat bayi, ya, ini dari penelitian yang sudah ada berjalan sebelumnya bahwa ternyata mulai dari bayi prematur sekalipun itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah anak ini cepat lapar, cepat haus, jadi minumnya akan lebih banyak. Otomatis kalau berat badannya naik lebih cepat, akhirnya anak ini akan lebih cepat pulang dari rumah sakit. Itu juga pada bayi-bayi yang 1-3 bulan yang udah keluar dari rumah sakit, kenaikan berat badan hari akan tetap lebih banyak. Dan fungsinya masih banyak sekali. Bisa dibaca oleh para ibu sekalian, ya, menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan kadar serotonin. Serotonin itu adalah hormon kebahagiaan, hormon mood. Jadi anak itu akan merasa happy, tenang, nyaman kalau dilakukan pijatan. Jadi otomatis akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian bila kita melakukan pijatan perut akan merangsang fungsi pencernaan anak sehingga BAB-nya lebih lancar dan mengurangi resiko sembelit, mengurangi resiko kolik juga ya atau nyeri perut.
ya membuat anak tidur lebih nyaman, ya, dan membuat bayi jadi cepat lapar sehingga akan meminum ASI lebih banyak dan berat badannya akan naik lebih dengan cepat. Ya, jadi banyak sekali, saya katakan banyak sekali manfaat pijatan bayi. Jadi manfaatnya banyak. Oke, selanjutnya. Nah, kapan sih baby massage ini boleh kita kerjakan? Segera setelah lahir, ya. Tadi saya katakan bayi prematur saja sudah kita bisa lakukan pijatan bayi, apalagi bayi yang lahir cukup bulan. Jadi bisa segera setelah lahir. Jadi lebih awal kita mulai pemijatan, artinya kita melakukan stimulasi lebih awal. Jadi harapannya akan lebih baik nanti proses pembentukan sarafnya. Ya, terus sampai usianya ada nggak batasan usia? Tidak ada. Sebenarnya secara umum tidak ada batasan usianya. Ya, terus bisa dilakukan sampai kapanpun, ya, selama anaknya masih nyaman. Nah, tapi biasanya memang kalau sudah umur 2 tahun, 3 tahun, karena dia sudah lebih aktif, otomatis pijatan bayi kita akan tergantikan dengan aktivitas motoriknya dia. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kapan kita harus menghindari tindakan pemijatan bayi ini? Ya, jadi kalau habis makan minum, hindari supaya nggak muntah, supaya nggak gumoh. Ya, atau anaknya mengantuk mau tidur, tentu akan rewel, jadi tidak nyaman karena kita ganggu proses tidurnya dia. Itu juga saat anak kondisi sakit, sebaiknya kita hindari. Dan saat anak kecil sedang tidak mood, ya artinya ini anak lagi rewel, bisa jangan-jangan kita mau pijatan bayi ya. Jadi biasanya anak akan gelisah, tambah rewel, tambah tidak nyaman. Jadi lebih baik kita tenangkan dulu ya, buat mungkin dia tertidur dulu, baru kita melakukan pijatan bayi belakangan. Oke. Nah, next selanjutnya. Nah, area mana yang bisa dilakukan pijatan bayi? Nah, seperti gambar tadi awal tadi bahwa yang namanya kulit kan ada sampai kepala sampai ke ujung kaki. Jadi artinya dari kepala sampai ke kaki kita boleh melakukan stimulasi pijatan bayi. Bagaimana tekniknya? Nanti saya serahkan ke ke Bu Ari saat demo pijat bayi. Ya, oke, mungkin saya selanjutnya. Nah, ini sedikit pesan saja saya ambil kutip dari, bukan kata-kata dari saya, tapi kata-kata dari satu prof dokter spesialis anak konsultan di Indonesia. Saya kutip bahasa beliau bahwa nutrisi, ya, ASI, MPASI yang bagus tadi, yang berkualitas, adekuat, ya, kasih sayang dan stimulasi dini bayi akan mendongkrak kecerdasan multiple. Ya, jadi awal kecerdasan begini akan ditingkatkan berkali-kali lipat dan juga akan merangsang kreativitas anak. Oke, saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Terima kasih dokter atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Sangat berguna sekali ya materinya untuk kita semua, Mam. Nah, untuk itu saya sebagai moderator membuka sesi pertanyaan nih untuk semua peserta apabila ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Ari perihal materi yang sudah disampaikan, bisa dengan raise hand dan juga open mic, sebutkan nama dan pertanyaan. Untuk peserta mungkin jika ingin bertanya seputar perkembangan atau nutrisi dan segala macam bisa ditanyakan dari sekarang. Atau bila yang malu, mungkin Mbak Inka juga boleh ketik di dalam chat ya. Nanti saya akan balas. Kita bacakan yang ada di pertanyaan yang ada di chat ya. Ya, baik dok. Kebetulan sudah ada yang chat melalui WhatsApp pribadi kami. Nah, pertanyaannya itu, apa hal pertama kali yang dapat kita lakukan saat kita tahu bahwa ada yang tidak beres nih terhadap anak kita? Seperti itu dok. Apa sudah jelas pertanyaannya? Mungkin terlalu luas ya Mbak Inka ya. Tidak beresnya dari sisi apa nih? Apakah dia rewel? Apakah perkembangannya yang terlambat? Atau apa nih? Supaya saya bisa jawab lebih spesifik nih gitu ya. Kalau berhubungan dengan penyakit tidak beresnya, misalkan dia rewel, ya dia demam gitu, ya mungkin harus dibawa periksa gitu ya. Tapi kalau terkait dengan perkembangan, kita lihat dulu tadi batasannya, apakah udah melewati batas misalkan 0 sampai 3 bulan. Oh, ini anak saya baru umur 2 bulan, dia belum bisa miring kanan miring kiri, ya tentu wajar, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu cepat-cepat ke rumah sakit. Lanjutkan dulu stimulasi di rumah sesuai panduan tadi di buku KIA ataupun di aplikasi Primaku. Nah, nanti nilai ulang setelah umur 3 bulan. Nah, begitu juga kalau misalkan ibu menggunakan 3 sampai 6 bulan dan saat ini anak usia 5 bulan dia belum bisa, kita masih wajar kan, batas akhirnya nanti 6 bulan. Nah, nanti jadi lanjutkan dulu stimulasi di rumah sampai 6 bulan dia masih belum bisa, baru ibu konsultasikan saat jadwal imunisasi. Gitu, Mbak Ika. Ya, mungkin
kalau ada yang lebih spesifik, saya jawabnya bisa lebih spesifik jadinya nih. Ya, baik, terima kasih dokter. Dari peserta atau mungkin dari yang lainnya bisa memberikan pertanyaan kepada kami, bisa melalui WhatsApp atau juga melalui Zoom. Oke, udah ada pertanyaan lagi nih ya. Saya langsung coba ini aja ya. Ada yang bertanya nih, Dok, mau tanya apakah anak dengan ADHD bisa diberikan stimulasi pijat bisa maksimal efeknya? Gini, karena ADHD sudah ada jelas gangguan perkembangan, mungkin tidak bisa maksimal bila hanya murni mengandalkan pijatan bayi. Karena ini sudah harus melakukan fisioterapi secara medis ya. Jadi ada yang namanya okupasi terapi, sensori integrasi. Jadi saran saya jangan mengandalkan murni dengan baby massage, tetapi jalankan juga terapi medisnya, tapi pijat bayi tetap boleh dijalankan gitu ya. Karena ini sudah penyakit, jadi sudah ada kelainan gitu. Jadi dua-duanya jalan. Tapi baby massage bukan merupakan kontraindikasi, artinya bukan menjadi halangan, boleh tetap dilakukan pada anak dengan ADHD. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak dokter atas pemaparan materi yang sangat berguna bagi kita semua. Semoga kedepannya dokter bisa semakin sukses, bisa semakin berjaya, dan sampai ketemu di event Doremi selanjutnya ya dokter. Saya Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Baik, untuk para peserta, silakan untuk kembali hadir untuk menyimak materi berikutnya, karena berikutnya itu ada demo pijat bayi yang didemokan oleh founder Doremi Mom and Baby Spa. Sudah disampaikan beberapa manfaat, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pemijatan. Nah, di sini saya akan mengulas kembali apa sih manfaatnya pijat bayi itu. Jadi untuk manfaat ada untuk orang tua, kemudian untuk bayi itu sendiri. Manfaat untuk orang tua, jadi orang tua menambah ikatan atau bonding antara orang tua dengan si anak. Kemudian mengajak komunikasi lebih antara orang tua dengan si kecil. Dan ketika si orang tua itu memberikan pijatan kepada anak, berarti dia memberikan hal spesial untuk si anaknya. Kemudian manfaat untuk bayi itu sendiri apa? Jadi setelah dipijat, bayi akan merasakan rileks. Kalau rileks berarti untuk tidur dan pola tidur menjadi lebih baik, kualitas tidurnya juga menjadi lebih baik. Kemudian ketika dipijat perut, manfaatnya bisa menghilangkan kolik atau pencernaannya juga lebih baik. Nah, itu adalah sebagian kecil manfaat dari pijat bayi. Kemudian hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika akan memijat bayi? Yang pertama, pastikan bayi dalam keadaan sehat. Dalam artian tidak dalam keadaan panas. Di atas suhu 37,5 derajat Celcius, bayi sangat tidak boleh untuk dipijat. Karena apa? Ketika kita melakukan pemijatan dengan bayi, pasti ada gesekan antara kulit dengan kulit. Kalau ada gesekan, tentunya suhu tubuh akan meningkat. Dikhawatirkan apabila kita tetap memijat bayi, bukan bayinya jadi sembuh, malah bisa meningkatkan suhu panas pada tubuh bayi. Nah, kemudian yang kedua, pastikan pemijatan bayi itu dilakukan ketika bayi tidak dalam kondisi terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang. Minimal 1 jam setelah makan baru kita pijat. Karena apa? Kalau misalnya terlalu lapar, dia pasti tidak mood. Kalau kita lapar terus dipegang-pegang perutnya pasti kan sakit kan ya. Bayi tidak nyaman, atau sebaliknya, terlalu kenyang baru makan kita pencet-pencet. Juga tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Saat memijat bayi, pastikan bayi itu dalam kondisi sedang ceria atau senang. Jangan moodnya lagi rewel, kita tarik untuk pijat bayi. Karena di sini kan manfaat salah satunya kan untuk meningkatkan bonding ya. Bonding dengan si anak, dengan ibu atau orang tua. Nah, kalau misalnya lagi nggak pengen dipijat, kita paksakan pijat, bukan bonding, yang ada malah kita perang dengan bayi kita. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke demo praktek pijat bayinya ya. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika kita akan memijat bayi, yang pertama,
pastikan tangan kita itu bersih. Jadi kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemijatan. Supaya apa? Kalau tangan kotor, partikel-partikel debu masuk ke pori-pori kulit bayi, itu malah berbahaya karena bayi itu kulitnya masih sensitif. Kemudian poin yang kedua, pastikan tidak memakai aksesoris di tangan seperti ini. Tidak memakai cincin atau jam tangan karena dikhawatirkan bisa melukai kulit si kecil. Kemudian pastikan memijat bayi pada ruangan yang hangat, kemudian nyaman. Jangan terlalu engap atau terlalu dingin. Kemudian baringkan bayi pada permukaan yang rata seperti ini, kemudian yang halus dan lembut. Kemudian bagi ibunya atau neneknya atau ayahnya yang akan memijat, ambil posisi senyaman mungkin ketika akan melakukan pijat bayi. Kemudian sebelum memulai pijat bayi, kita minta izin dulu terhadap bayi kita atau anak kita. Ini saya umpamakan namanya Amanda ya. Jadi selain dari sisi pemijatan saja, kita ada komunikasi dengan bayi. Kita juga ketika minta izin dengan bayi, kita kasih afirmasi positif supaya terekam di alam bawah sadar bayi untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. Jadi kita minta izin dulu, adik bayi Amanda, hari ini Bunda akan pijat Amanda ya, supaya Amanda boboknya lebih enak, lebih pules, kemudian lebih rileks seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting, pastikan sedia massage oil massage ya. Seperti ini, bisa pakai minyak zaitun ataupun minyak kelapa murni. Itu yang dianggap minim alergi untuk si kecil. Nah, hal yang pertama dilakukan, kita buka pelan-pelan baju bayi. Nah, baik. Nah, untuk pijatan bayi, tadi ada pijat kaki, kemudian pijat perut, pijat dada, pijat tangan, kemudian wajah, dan yang terakhir ada pijat punggung bayi. Nah, untuk pijat kaki itu sendiri, sudah jelas ya? Sudah jelas? Untuk pijat kaki, kita mulai dari pemijatan dari pangkal paha sampai pergelangan kaki di sini. Kemudian kita lanjut ke telapak kaki di sini. Kemudian ke jari-jari kaki, baru ke punggung kaki. Ini punggung kaki. Jadi untuk pemijatan bayi yang pertama kali kita lakukan gerakan seperti memeras ya. Tangan kiri kita letakkan di pergelangan kaki kiri dulu ya. Kemudian tangan kanan fungsinya memeras seperti ini. Kita lakukan dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki. Nah, gerakannya seperti ini. Tangan kanan memutar dengan pelan seperti ini. Nah, pastikan tidak ada rongga bagian sini ya. Bagian tangan tidak ada rongga udaranya. Kalau ada rongga udaranya, hasil dari pemijatan tidak maksimal. Seperti ini. Kita putar seperti ini dengan pelan. Nah, yang harus diperhatikan selama pemijatan, yang pertama arah pandangan kita, arah mata kita kepada bayi atau anak kita. Kemudian ajak anak ngobrol, itu juga menjadikan salah satu stimulasi supaya anak bisa bicara dengan cepat. Misalnya gini, adik, kita pijat kaki dulu ya, supaya kamu rileks, seperti itu. Boleh dilakukan seperti itu. Atau mau dinyanyikan boleh, kalau saya nyanyi jangan ya, suaranya saya karena tidak merdu, nanti malah kalian pada kabur. Nah, kalian boleh nyanyikan lagu yang lembut atau putar musik yang lembut juga boleh. Lakukan seperti ini 8 kali pengulangan. Nah, itu untuk teknik pertama pijat kaki. Kemudian untuk teknik kedua, kita bisa melakukan usap lembut seperti ini. Sama, tidak ada rongga pada pergelangan tangan pada jari-jari kita. Karena kalau ada rongga sedikit pun, itu akan mengurangi dari manfaat pijat bayi tersebut. Nih, 8 kali pengulangan.
Kita sambil lihat kondisi bayi, kalau kondisi bayi dirasa tidak nyaman, sudah rewel, kita coba hentikan dulu, kita tidak boleh memaksakan. Ini untuk bagian paha bayi sudah cukup. Kemudian untuk gerakan kedua atau teknik yang kedua dari telapak kaki bayi di sini. Kenapa telapak kaki bayi ini wajib kita pijat? Karena di sini adalah sumber semua energi. Lambung, jantung, semua ada di sini. Ya, kepala pun semua ada di sini. Jadi kita pijat ke seluruh telapak kaki bayi dengan menggunakan 2 ibu jari. Terlihat ya? Pijat perlahan dari tumit sampai ke arah jari-jari seperti ini. Nah, secara bergantian. Seperti ini. Dengan penekanan yang biasa, kalau adik bayinya rasa nyaman, boleh ditambah penekanannya. Seperti ini, 8 kali pengulangan. Kemudian teknik yang kedua di telapak kaki, kita putar-putar lembut seperti ini. Putar lembut sambil ditekan, 8 kali pengulangan. Keseluruhan telapak kaki bayi. Nih, seperti ini. Itu adalah teknik pemijatan untuk telapak kaki bayi. Kemudian selanjutnya kita ke arah jari-jari kaki. Jari-jari kaki di sini. Gerakannya seperti apa? Gerakannya dengan memutar dan menarik hal lembut. Memutar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya kita tarik lembut. Iya, seperti itu. Sampai dengan kelingking jarinya. Nih, kita usap-usap lembut, putar-putar lembut. Setelah 8 kali pengulangan, kita tarik lembut. Seperti ini. Nah, untuk teknik pijat di jari hanya itu. Kemudian kita masuk ke punggung kaki. Nah, ibu-ibu tahu ya kalau memakai sandal jepit itu bentuknya seperti apa? Kayak bentuk V seperti ini ya. Jadi kita akan memijat tapi mengikuti arah pemakaian sandal jepit pada bayi. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan 2 ibu jari, kita letakkan di tengah-tengah sini, tengah-tengah ibu jari. Kemudian diputar-putar mengikuti arah pemakaian sandal jepit pada bayi sampai ke sini. Nih. Nah, ke samping kiri kanan. Seperti ini lakukan selama 8 kali pengulangan. Ya. Sudah cukup? Nah, kemudian untuk mengakhiri sesi pemijatan di kaki, bagian kaki, kita usap lembut lagi supaya rileks si anaknya. Jadi habis dipijat, semua sesi kita lakukan relaksasi dengan cara mengusap lembut pada bayinya. Nah, untuk pijatan kaki sudah selesai, kemudian kita masuk ke pijatan perut. Supaya tidak langsung kaget si bayinya kita pijat perutnya, kita boleh usap lembut seperti ini. Untuk pengusapannya, kita bentuk segitiga seperti ini, kelihatan tidak ya? Nah, seperti ini. Jadi mengikuti arah si perutnya. Kita usap lembut seperti ini dari bawah payudara si bayi menuju ke bawah. Seperti ini 8 kali pengulangan. Kemudian kita akan membentuk pijatan teknik yang kedua, teknik bulan matahari. Jadi salah satu tangan berperan sebagai mataharinya, kemudian satu tangan lagi berperan sebagai bulan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan. Yang tangan kanan saya berperan sebagai matahari. Jadi matahari itu setengah lingkaran, kalau bulannya di tangan kiri saya sebagai matahari, satu lingkaran penuh. Caranya bagaimana? Dari bagian tengah perut, bawah pusar sampai ke sini, kita bentuk setengah lingkaran sampai di tengah-tengah dada seperti ini. Ini namanya bulan. Tidak boleh putus-putus, jadi langsung nyambung. Selesai, tangan kiri nyambung seperti ini. Fungsi pijatan perut ini, bulan matahari untuk apa? Untuk mengurangi kolik pada bayi. Jadi kalau ada bayi yang tiba-tiba rewel, tidak berhenti-henti, bisa jadi itu karena kolik.
Nah, treatmentnya seperti apa? Kita coba pijat daerah perutnya. Caranya seperti tadi, kita bentuk bulan matahari. Bulan setengah lingkaran seperti ini, disusul dengan matahari satu lingkaran. Tidak putus, tangan satunya masuk lagi setengah lingkaran. Kemudian tangan kiri masuk lagi satu lingkaran penuh seperti ini selama 8 kali pengulangan. Kalau dirasa anaknya masih nyaman boleh lebih dari 8 kali, tergantung nanti kondisi bayinya. Kalau dirasa kolik boleh lebih dari 8 kali. Seperti ini. Sudah cukup ya? Sudah paham? Nah, seperti ini. Kemudian untuk teknik pijatan perut yang kedua adalah I love you. Pasti sudah tidak asing pijatan I love you. I love you itu seperti apa? Seperti kita mau menulis I-L-U di perut bayi. Mulai dari mana? Mulai dari huruf I. I itu dari sisi kiri tubuh bayi. Bentuk I seperti ini dari sisi tubuh kiri tubuh bayi. Kemudian mulai dari sebelah kanan atas badan bayi, lurus membentuk huruf L. L terbalik. Baru U. Dari sisi kanan tubuh bayi bawah, kita tarik ke atas seperti menulis huruf U, kemudian berakhir di sisi kiri tubuh bayi. Ingat, terakhir sesi pemijatan perut itu di sisi kiri tubuh. Ini harus benar-benar di garis tebal, garis lurus, atau diingat jelas. Karena kalau sampai salah, kebalik, bukannya pencernaannya jadi lancar, karena fungsi pemijatan I love you ini untuk memperlancar buang air besar pada adik bayi. Kalau sampai salah kebalik, bukannya jadi lancar, malah jadi sembelit. Jadi ini wajib diketahui. Kita buat lagi I, L, U. Dari sisi kiri tubuh bayi I, kemudian L seperti huruf L terbalik, U dari bawah kanan sisi tubuh bayi, kemudian ke sisi kiri tubuh bayi. Seperti itu 8 kali pengulangan. Ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan pada bayi. Nah, untuk teknik pijat perut, kita sudah selesai, kita masuk ke pemijatan dada. Ada 2 teknik pemijatan dada. Ya. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kemudian yang kedua seperti membentuk love atau kupu-kupu tadi ya. Yang kedua menyilang atau cross. Jadi ingat, ketika memijat dada bayi, pastikan kita melewati bagian tengah sini. Jadi kita coba tarik lurus di putingnya bayi, lurus seperti ini, kemudian sampai di pertengahan dadanya, di sini tepatnya, kita wajib menyentuh bagian ini. Karena apa? Di sini ada titik CV17, titik refleksi CV17. Di sini bermanfaat untuk apa? Apabila adik mengalami gangguan pernafasan, misalnya batuk atau pilek, bisa ditambahkan pemijatannya di sini. Ini sangat bermanfaat karena titiknya di sini ada titik CV17. Baik, kita mulai pemijatan yang pertama. Caranya bagaimana? Tangan kanan kita letakkan di bawah payudara si bayi bagian kiri. Seperti ini, kita lakukan gerakan menyilang sampai ke bahu si bayi, seperti ini. Kemudian tangan kiri sama, sampai ke bahu di sini. Kita lakukan 8 kali pengulangan seperti ini. Lakukan lembut sambil kita lihat reaksi si bayi. Kalau nyaman, oke kita lanjutkan. Seperti ini. Nah, baik. Pastikan memijatnya dengan sepenuh hati, fokus. Jangan kepikiran kemana-mana. Mikir masakan belum selesai, cucian belum dijemur. Jangan mikir itu, nanti anaknya malah jadi nggak fokus, mijitnya berantakan. Ya, seperti ini. 8 kali pengulangan. Baik. Kemudian untuk gerakan yang kedua, gerakan kupu-kupu atau butterfly atau love. Terserah yang ingatnya yang mana. Kita tarik garis lurus dari puting si bayi. Kita tarik seret. Kemudian kita bentuk love. Kita tidak melewati bagian luar payudara ya, tapi kita di dalam. Seperti ini. Love. Putar lagi naik. Bentuk huruf love lagi.
naikkan lagi lurus. Kita akan melewati CV17. Ini karena bagus untuk pernafasan pada bayi. Nah, seperti ini selama 8 kali pengulangan minimal, boleh lebih. Kita lihat situasi bayi. Baik. Untuk pijatan dada hanya ada 2 teknik pemijatan. Kemudian kita lanjut ke pemijatan tangan. Pemijatan tangan itu tidak beda jauh dengan pemijatan kaki. Ya, yang pertama apa tadi? Usap lembut dari pangkal paha, ini apa ya, bahu ya? Bahu sampai ke pergelangan kaki. Baik, pergelangan tangan. Baik, kita mulai usap lembut seperti ini. Selama 8 kali pengulangan. Nah, baik. Kemudian untuk gerakan yang kedua, sama seperti ketika memijat kaki. Tangan kiri pegang pergelangan tangan adik bayi, kemudian tangan kanan memeras, memutar seperti ini. Pastikan tidak ada rongga. Nah, seperti ini. Boleh dilakukan 8 kali pengulangan. Nih, seperti ini. Ini juga bagus untuk anak yang akan berlatih merangkak atau berguling. Ini juga bisa untuk menguatkan otot-otot tangan pada anak. Seperti ini. Selama 8 kali pengulangan. Baik. Kemudian gerakan yang kedua atau teknik pemijatan yang kedua pada telapak tangannya. Kenapa kita pilih telapak tangan dulu? Karena adik bayi biasanya kan genggam. Sekalian kita mempelajari mereka untuk membuka tangannya dan merasakan sentuhannya, sentuhan tangan kita. Baik, lakukan seperti ini, gerakan memijat dari ujung tangan sini sampai ke arah jari-jari. Seperti ini. 8 kali pengulangan, usap lembut saja. Nah, kemudian seperti tadi ada putar-putar, putar-putar ke arah jari 8 kali pengulangan. Cukup, boleh kita usap lagi supaya rileks. Nah, kemudian kita naik ke jari-jari tangan bayi. Mulai dari jempol, sama seperti teknik pijat di kaki. Kita putar-putar selama 8 kali pengulangan, kemudian tarik lembut semua jari jemari tangannya. Lembut, ya, sampai ke kelingking tangan bayi. Kemudian kita tarik lembut. Nah, seperti itu. Untuk mengakhiri sesi pijat tangan, kita usap-usap lagi supaya bayi merasa nyaman atau rileks. Nah, seperti ini. Baik. Nah, apakah sudah cukup jelas? Kemudian kalau sudah jelas, kita masuk ke pemijatan wajah. Agak saya miringkan supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Untuk teknik pemijatan wajah, yang pertama akan kita pijat bagian sini, lingkar matanya di sini. Kita pijat, kemudian ada pijatan senyum. Ada senyum pertama, senyum kedua, senyum ketiga. Kemudian gerakan seperti memutar. Nah, langkahnya seperti apa? Kita lihat untuk teknik pertama ya, pijatan bagian daerah mata. Jadi arahnya dari mana? Arahnya dari tengah sini, bawah, membentuk huruf C, kita lingkari seperti ini, mengikuti ini. Kemudian ke atas alis, jalan ke atas alis, turun lagi seperti membuat lingkaran. Seperti ini. Nah, ini bagus untuk melancarkan pembuangan kotoran yang ada di mata atau hidung tersumbat juga bisa. Seperti ini. Nih. Jalan dari atas alis, kemudian turun ke samping kiri dan kanan hidung anak. Seperti ini 8 kali pengulangan. Baik. Nah, kemudian untuk senyum yang pertama, kita bentuk seperti kita mempelajari, ayo nak, kita belajar senyum. Dari mana? Dari ujung alis di sini, kita tarik turun, melewati sisi kiri dan kanan hidung anak, kemudian melewati pipi, sampai ke sini, ke samping telinga. Nah, ini senyum pertama. Ini juga bisa dilakukan apabila anak
pilek supaya pernafasannya menjadi lebih lega. Seperti ini. Ini senyum pertama. Kemudian senyum kedua mana? Senyum kedua letaknya di bawah hidung, di atas mulut, pertengahan di sini. Kita buat seperti membentuk senyum. Ayo nak, kita sambil belajar senyum ya, seperti ini. Ya. Minimal 8 kali pengulangan. Oke. Kemudian senyum yang ketiga mana? Senyum yang ketiga di bawah bibir bawah bayi ini. Ini letaknya di sini tengah-tengah ya, mendekati dagu. Kita buat senyum seperti tadi, melewati apa? Melewati pipi. Nah, seperti ini. Minimal 8 kali pengulangan. Oke, kemudian yang terakhir, gerakan memutar. Nah, putar-putar seperti ini. Sampai ke bawah telinga. 8 kali pengulangan. Ingat ya, muternya jangan sampai kena kuku, karena itu bisa melukai si bayi. Nah, untuk teknik pemijatan wajah sudah selesai. Biasa, setiap mengakhiri teknik pemijatan di bagian manapun, selalu ada usapan lembut, supaya rileks lagi. Nah, seperti ini. Boleh seperti ini sambil ungkapkan rasa kasih sayang. Bunda sayang banget loh sama Amanda. Amanda sering senyum ya, ceria ya, bahagia ya. Sambil kita memberikan afirmasi positif dan komunikasi dengan si adik bayi. Kemudian untuk yang terakhir adalah pijatan punggung di sini. Kita tengkurapkan posisi adik bayinya. Ini karena nggak bisa itu ya, miringkan kepalanya. Nah, seperti itu posisi nyaman pada bayi. Kemudian kita pijat bagian punggung bayi. Yang perlu diperhatikan apa? Ketika memijat tidak boleh menyentuh bagian tengah ini, tulang punggungnya ini. Karena ini rawan sekali kita sentuh. Saraf-saraf bayi ini masih sangat lunak. Kalau misalnya kita sentuh, dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi saraf bayi. Ya, jadi gerakan pertama apa? Gerakan menyetrika. Menyetrika seperti ini. Pastikan tangan kita membentuk segitiga seperti ini supaya masih terdapat rongga untuk tidak menyentuh tulang punggung si adik bayi. Menyetrikanya gimana? Seperti ini. 1, 2, 3 sampai ke paha bayi. Mulai dari bawah leher sampai ke paha bayi. Seperti ini. Berapa kali pengulangan? 8 kali pengulangan. Ya, oke. Dari atas ke bawah cukup. Kemudian gerakan yang kedua, teknik yang kedua. Tangan kanan kita memegang pantat bayinya. Kita pegang pantat bayinya. Tangan kiri kita usap ke bawah seperti ini. Pastikan ada rongga di tengah seperti ini ya. Nah, gerakan seperti ini lakukan 8 kali pengulangan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir kita gerakan memutar dan tekan. Memutarnya 8 kali pengulangan seperti ini. Kenapa ada gerakan memutar? Gerakan ini wajib ada di klinik Doremi Mom and Baby Spa seperti ini. Baik ibu hamil, ibu menyusui, mau pijat laktasi memperlancar ASI, mau induksi alami supaya proses persalinannya lancar, ini wajib dipijat di titik-titik di sini. Titiknya di mana? Jadi ada tulang belakang ini. Kemudian satu jengkal dari jempol, kita lakukan pemijatan. Jangan di samping persis atau di tengah, itu sangat berbahaya. Satu jengkal ibu jari kita, sebelahnya di sini. Nah, kita lakukan gerakan memutar seperti ini. Kemudian tekan perlahan, kita tarik. Tariknya enggak langsung ke sini ya ibu-ibu. Jadi tariknya satu jengkal lagi, satu ruas jari lagi. Seperti ini, masuk satu ruas lagi, 2 tangan ya, dengan 2 ibu jari. Seperti ini. Jadi semua sisi bagian ini dan sini kena, tidak ada yang loncat-loncat. Nah, satu jengkal naik. Kemudian tekan perlahan, kita tarik lurus lagi, putar-putar 8 kali pengulangan.
kemudian kita tekan sebentar, naik. Karena di sini adalah titik-titik refleksi semuanya. Mau dia hidung tersumbat, mau dia sakit batuk pilek atau apapun, di sini pegel-pegel, di sini titik-titik refleksinya. Makanya wajib kita pijat daerah sini. Nah, untuk mengakhiri sesi pemijatan, kita lakukan pengusapan sambil kita berkomunikasi dengan bayi. Terima kasih ya Amanda, kita sudah selesai pijat bayi. Habis ini kamu bubuknya nyenyak. Terus kamu juga lebih ceria. Nah, kita berikan afirmasi positif seperti itu. Nah, untuk pemijatan bayi sudah selesai. Yang saya berikan ini hanya sebagian kecil langkah yang atau teknik pemijatan yang ada di klinik Doremi Mom and Baby Spa. Kalau aktualnya yang saya lakukan selama ini ada 42. Baik. Nah, kalau yang selama ini saya lakukan itu adalah 42 teknik pemijatan pada bayi. Nggak mungkin saya share di sini sampai 42 langkah, pasti keder, pasti pusing karena waktunya singkat. Kemudian pijat ini kan untuk ibu-ibu dan untuk anaknya mereka sendiri. Kalau 42 langkah anaknya keburu kabur kemana, ya kan? Paling ini dilakukan setelah selesai mandi, badan bersih, kita pijat-pijat ya nak. Nah seperti itu. Atau menjelang tidur bisa dilakukan teknik pemijatan. Ini bermanfaat untuk ibu dan bayinya. Kalau untuk bermanfaat buat orang lain masih ada, kebetulan saya akan mengadakan Zoom class tentang pemijatan bayi. Yang ini bisa buat diri sendiri, bisa buat anak, juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Selain itu bisa menambah income bagi para ibu yang ingin mendapatkan penghasilan lebih di bisnis baby spa ini. Nah, saya memberikan harga 800.000 untuk yang belum mengikuti pelatihan atau webinar ini. Tapi khusus untuk ibu-ibu atau rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar, saya kasih diskon harga 100.000. Jadi kalau misalnya pengen ikut, penasaran nih, oh gimana sih teknik 42 langkah yang ada di Doremi Mom and Baby Spa, bisa ikut. Nanti harganya menjadi 700.000. Yang kalian dapat apa saja? Dapat materi tentang exercise untuk terapisnya, kemudian baby gym manual dan pakai gym ball, kemudian baby swim, baby bed, sama baby massage. Kemudian ada pelatihan dasar baby spa, tips dan trik home care. Kalau misalnya langsung buka outlet mungkin agak berat, jadi kita fokuskan ke home care dulu, kemudian strategi marketingnya seperti apa sih supaya saya banjir orderan, kemudian yang kalian dapatkan apa saja dengan mengikuti pelatihan nanti, ada oil massage, kemudian soft modul, kemudian sertifikat yang bisa kalian gunakan untuk membuka bisnis baby spa. Bonusnya, nanti kalian bisa diajari, bukan hanya dikasih tahu, tapi benar-benar mempraktekkan bagaimana sih pembuatan Google My Business. Jadi pada Google penelusuran bisa langsung ada bisnis kalian. Kemudian desain dengan Canva supaya lebih menarik dan enak dipandang oleh yang lain. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Ari atas pemaparan demo pijat bayi. Sudah disampaikan apabila ibu-ibu sekalian ingin mengetahui info lebih lanjut bisa memfollow Instagram Doremi di @doremi.babyspa. Di situ nanti akan mendapatkan beberapa info lebih lanjut sekitar event atau mungkin ada diskon dari Doremi Mom and Baby Spa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Sampai jumpa di acara event berikutnya oleh Doremi Mom and Baby Spa. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dari acara kali ini. Oke, webinar kali ini saya tutup.